Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafni Pratama dengan nomor NIM 202210040008. Baiklah, tujuan pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan hasil PPT saya dengan dosen mata kuliah ataupun dosen pengampu Bu Sriyanti MTPD dengan judul PPT Prosedur Pengembangan Bahan Ajar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke poin pembahasan. Ya, jadi bahan ajar itu sendiri sangatlah penting karena bahan ajar merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk terjadinya proses belajar mengajar dan juga untuk memperlancar proses belajar mengajar tersebut. Guru, murid, ataupun mahasiswa serta materi itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke prosedur pengembangan bahan ajar itu sendiri. Di sini ada beberapa prosedur pengembangan ataupun ada beberapa langkah-langkah pengembangan bahan ajar itu sendiri. Yang pertama yaitu adalah analisis. Kita harus menganalisis, kemudian merancang ataupun merencanakan, kemudian kita harus mengembangkan, dan yang keempat ada mengevaluasi. Serta yang terakhir itu adalah ataupun langkah terakhir itu adalah revisi. Baiklah, itulah tadi prosedur ataupun langkah-langkah dalam pembuatan pengembangan bahan ajar itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar itu sendiri. Di antaranya yang pertama itu adalah karakter peserta didik kita. Kedua ada bentuk penyelenggaraan ataupun bentuk kegiatan apa yang akan kita buat dalam bahan ajar itu. Yang ketiga yaitu ada tempat penyelenggaraannya. Yang keempat strategi. Kita harus merancang strategi apa yang akan kita buat dalam pengembangan bahan ajar kita. Dan yang kelima kita harus mempunyai alat untuk melakukan penilaian terhadap bahan ajar dan juga peserta didik yang kita buat, peserta didik dan juga bahan ajar yang telah kita buat tadi. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan mengenai cara pembuatan bahan ajar itu sendiri. Sebenarnya pembuatan bahan ajar itu sendiri haruslah mudah dipahami dan juga menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ataupun dipahami, karena tujuannya agar orang yang membaca materi ataupun bahan ajar yang kita buat itu bisa memahaminya, tidak hanya kita dan bukan hanya kita saja, tetapi bagi orang lain juga. Baiklah, poin terakhir yaitu mengenai keuntungan membuat bahan ajar itu sendiri. Di antaranya adalah untuk mengefisiensi waktu kita. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari PPT saya. Mungkin cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.